Ada tempat-tempat di tanah Jawa yang lebih tua dari cerita manusia. Di sana, pohon-pohon menyimpan bisikan, angin membawa pesan, dan tanahnya masih dilindungi oleh penjaga yang tak terlihat. Ini kisah nyata, terjadi tahun 2007 di lereng Gunung Wilis, Tulungagung. Diceritakan oleh Wicaksono, salah satu dari mereka yang berhasil kembali, tapi tidak utuh. Mereka hanya ingin camping, melepas penat dari rutinitas. Tapi mereka lupa satu hal, tempat itu bukan untuk manusia biasa. Empat pemuda, Wicak, Anto, Joni dan Luluk, naik ke hutan yang katanya masih perawan. Alas Pati, begitu warga menyebutnya. Tujuannya satu, air terjun tersembunyi yang hanya dikenal orang dalam. Di tengah perjalanan, seorang kakek tua memperingatkan, jangan menginap lebih dari 1 malam. Jangan pernah mengambil apapun dari hutan. Tapi siapa yang mau percaya? Tertawa mereka pecah. Larangan dianggap dongeng, mitos yang cocok buat anak kecil. Mereka terus masuk ke tempat yang sebenarnya bukan haknya. Hari pertama tampak baik. Tenda berdiri, kopi panas, cerita berputar. Tapi malam datang cepat di alas tua. Langit gelap, angin mulai dingin. Luluk melihat sosok bayangan berdiri diam di balik pohon besar. Perempuan, berkebaya, diam, tidak bergerak, tidak punya wajah. Mereka mencoba tenang, tapi suara sinden mulai terdengar, sayup-sayup, seolah dari dalam tanah. Dan tiba-tiba, Anto jatuh, tubuhnya kejang, nafasnya pendek. Saat dibangunkan, dia hanya bilang satu hal, pusaka, keris, indah. Anto akhirnya sadar, tapi tidak utuh. Mereka memutuskan bertahan semalam lagi, kesalahan paling besar yang pernah mereka buat. Malam itu, suara langkah kaki mengitari tenda. Bukan satu, tapi banyak. Lalu suara tawa pelan, tawa perempuan. Lalu senyap. Wicak membuka resleting tenda. Tepat di depan, perempuan berkebaya putih berdiri membelakangi mereka. Tidak punya kaki. Jam tangan mereka mati, kamera rusak, angin berhenti. Luluk mulai menangis, tapi malam belum berakhir. Di pagi hari, Anto mengaku ia mengambil benda dari hutan. Sebuah keris kecil, berkarat. Dikiranya benda seni, tapi ternyata pusaka. Saat itu juga, Wicak kerasukan. Suaranya berubah, tatapannya kosong, dan dari mulutnya terdengar suara perempuan tua. Kowe wis nyolong pusakaku. Panik, mereka lari menuruni gunung. Anto jatuh pingsan, dan ketika sampai gapura desa, tubuhnya terpental seperti ditolak oleh tanah itu sendiri.
Dukun dipanggil, ritual dilakukan, keris dikembalikan ke tempat asalnya. Tapi harga sudah dibayar. Anto sakit selama 7 bulan. Sawan, kata warga desa. Luluk pindah kota. Joni berhenti bicara hutan. Dan Wicak masih sering bermimpi tentang perempuan berkebaya yang menatap dari pohon dan tersenyum. Jangan pernah menganggap hutan tua hanya sekedar pohon dan tanah. Di Jawa, ada tempat yang hanya boleh dilalui, bukan dihuni. Karena kita hanya tamu, dan tamu harus tahu diri.